Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Eni Nuraini. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kira-kira apa sih bedanya? Mari kita bahas di video ini. Simak baik-baik ya. Oke, kita mulai pada perbandingan senilai terlebih dahulu. Apa sih perbandingan senilai itu? Nah, sebelum kita bahas, ayo kita ikut Lisa pergi ke toko kue. Lisa akan membeli 5 buah kue. Harga satu kuenya itu Rp6.000. Harga 2 kue Rp12.000. Harga 3 kue Rp18.000. Nah, jika Lisa akan membeli 5 buah kue, berapa harganya? Apakah lebih mahal atau lebih murah ya? Nah, pasti teman-teman sudah ada yang tahu jawabannya, bukan? Tapi di sini kita sajikan dalam tabel supaya enak membandingkannya. Oke. Perbandingannya yaitu banyak kue dengan harga kue. Harga satu kue Rp6.000, harga 2 kue Rp12.000, 3 kue Rp18.000. Nah, 5 kue itu X. Kenapa X? Karena harga 5 kue itu belum kita ketahui atau harga yang akan kita cari. Jadi di sini saya gunakan variabel X. Nah, untuk menentukan nilai X yaitu 1/5 sama dengan 6.000 per X, di mana 1/5 satunya itu merupakan banyak kue yang diketahui dan 5 merupakan banyak kue yang belum diketahui atau yang akan ditanyakan. Kak, kalau misalkan 2/5 boleh nggak? Nah, boleh ya teman-teman. Jadi misalkan 2/5 itu berarti 2/5 sama dengan Rp12.000 per X. Nah, karena di sini saya gunakan 1/5, berarti satu harga banyak kuenya itu satu harganya 6.000. Jadi 1 sama dengan 6.000 per 5 sama dengan X. 1/5 sama dengan 6.000 per X. Kalau kalian akan gunakan 3/5 berarti sama dengan 18.000 per X. Paham? Nah, selanjutnya itu kita kalikan silang. 1 dikali X sama dengan 5 dikali 6.000. 1 kali X itu X, 5 dikali 6.000 itu Rp30.000. Jadi untuk harga 5 kue itu Rp30.000. Oke. Karena harganya Rp30.000, maka harganya itu semakin naik dari harga sebelumnya. Yang harga 4 kue 3 kue Rp18.000, 5 kuenya itu Rp30.000. Nah, kira-kira informasi apa ya yang kita dapat dari peristiwa tersebut? Nah, ternyata semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita keluarkan. Agar lebih paham, mari kita lihat ilustrasi selanjutnya. Sebuah mobil menghabiskan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Jika mobil akan menempuh jarak 135 km, berapa bensin yang diperlukan? Nah, di sini kita sajikan tabel di mana perbandingannya itu ada jarak dan bensin. Jarak 45 km menghabiskan bensin 3 liter, sedangkan jarak 135 km kita gunakan X karena bensin yang diperlukannya itu belum kita ketahui. Jadi kita gunakan variabel X. Nah, untuk menentukan variabel nilai X-nya itu yaitu 45 per 135 sama dengan 3 per X. Di sini kita kalikan silang yaitu 45 dikali X sama dengan 135 dikali 3. 45 dikali X itu 45X. 135 dikali 3 itu 405. Nah, selanjutnya
masing-masing sisi di ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan 45, sehingga 45x dibagi 45 itu x, 405 dibagi 45 itu 9. Nah, sehingga x-nya itu 9. Jadi, untuk menempuh jarak 130 km itu akan membutuhkan bensin sebesar 9 liter. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, kira-kira apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu perbandingan nilai merupakan perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga bertambah, atau disebut juga dengan perbandingan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, pada perbandingan ini itu nilai suatu besaran akan semakin naik atau makin turun sejalan dengan naik atau turunnya besaran. Rumus perbandingan senilainya itu yaitu A1 per A2 sama dengan B1 sama per B2, di mana perbandingan antara A dan B dapat ditulis A garis miring B atau A.2B, di mana A dan B itu merupakan bilangan asli dan bukan 0. Nah, penggunaan perbandingan senilai ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu tabungan. Kemudian ada perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Contoh lainnya itu ada perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman sudah paham bukan? Nah, untuk perbandingan berbalik nilai kita akan bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.